Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Sobis, selamat datang di Join Talk Just on Indibis. Nah, bersama saya Laila Dewi Utami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting dan relevan untuk perkembangan ekonomi kita, yaitu di episode digitalisasi koperasi untuk transformasi UMKM naik kelas. Di era digital ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan nih dari kehidupan kita. Dan sekarang saatnya koperasi dan UMKM bertransformasi mengikuti perkembangannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang nih dengan dua narasumber luar biasa yang memiliki pengalaman mendalam dalam digitalisasi koperasi dan UMKM. Nah, serta bagaimana mereka nih mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Mungkin kita langsung aja ya perkenalan dua narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak Dodi. Selamat pagi Bu Lala, Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sukarta. Selamat pagi Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat ya. walafiat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai aja ya Pak untuk pertanyaan pertamanya. Sebelumnya aku mau tanya nih untuk Pak Dodi. Pasti kan UMKM naik kelas ini tuh memiliki visi yang sangat kuat nih dalam memajukan UMKM dan koperasi, terutama di Kota Bekasi ini gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak kepada para sobis ya, apa sih yang mendorong UMKM naik kelas ini itu untuk mengimplementasi digitalisasi koperasi? Baik, terima kasih Bu Lela. Jadi kami dari UMKM Naik Kelas Kota Bekasi dan juga Kampung Digital Kadin Indonesia mempunyai visi untuk membawa UMKM di Kota Bekasi ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi melalui digitalisasi. Jadi kita ketahui digitalisasi ini adalah salah satu jalan untuk mengurangi hambatan yang saat ini dihadapi terutama untuk UMKM termasuk keterbatasan pasar dan keterlambatan di dalam bertransaksi. Nah, dengan adanya koperasi digital ini, kita harapkan bisa memberikan kemudahan di dalam akses bagi UMKM untuk bertransaksi dan juga di dalam memanfaatkan teknologi di dalam pemasaran, kemudian juga pembiayaan serta pengelolaan keuangan. Jadi tujuan kami ini adalah agar UMKM itu dapat lebih efisien dan lebih kompetitif serta menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Oke, oke Pak Dodi, terima kasih untuk jawabannya. Nah, dari jawaban Bapak ini tadi tentang visi dari UMKM dan koperasi ya, bagaimana nih langkah konkret yang diambil oleh UMKM naik kelas dalam mendorong koperasi untuk masuk ke dunia digital nih? Jadi langkah pertama yang sudah kami lakukan saat ini adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan digitalisasi terutama bagi pengurus, kemudian juga bagi UMKM yang ada di Kota Bekasi ini. Dan ini juga sudah berjalan beberapa lama dan ini sangat dirasakan dampaknya bagi UMKM itu. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak universitas dan juga termasuk dengan Telkom sendiri. Dan salah satunya yang sedang kita bahas saat ini. Jadi dengan pelatihan teknologi ini ya diharapkan UMKM ini bisa lebih maju lagi dan langkah-langkah ini kami harapkan UMKM bisa memasuki dunia modern dan siap menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif. Gitu. Oke, terima kasih kalau untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin aku mau tanya-tanya nih ke Pak Sukarta ya. Pak Sukarta nih sebagai Ketua Koperasi Konsumen Komunitas Maju Bersama ya. Koperasi Bapak ini sudah menerapkan digitalisasi atau belum? Dan apa bisa diceritakan sedikit nih Pak kepada Sobis tentang bagaimana Koperasi Konsumen Komunitas Maju Bersama ini bertransformasi dan mungkin ada dampak positifnya terhadap UMKM yang tergabung? Terima kasih Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait digitalisasi koperasi ini betul-betul akan berdampak ya, terutama ya berdampak positif tentunya kan. Yang pertama adalah aksesibilitas. Jadi setiap anggota koperasi juga baik apalagi pengurus bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan koperasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan kecepatan
ya. Ya, bahwa dulu kan kita, ya saya dulu pernah memang berkecimpung di koperasi. Jadi ketika ada orang mau minjam itu harus datang, harus ngisi formulir, Betul. kemudian dengan banyak proses. Nah sekarang ini disingkat, dipotong ya. Dengan adanya digitalisasi ini maka menjadi efisien, Betul, ya, makin efisien. menjadi cepat juga ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan apa namanya transparansi dan akuntabilitas. Oke. Jadi semua informasi itu transparan, ya kan? Transparan sekali, apa namanya, dapat melihat, kemudian bahkan bahkan apa untuk melihat SHU saja ya, yang mestinya kan nanti di akhir tahun Betul. atau RAT-nya di awal tahun berikutnya. Maka dengan adanya digitalisasi koperasi ini, kapanpun bisa melihat. Itulah. Dan juga dapat dipertanggungjawabkan ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya adalah, pemberdayaan anggota itu lebih maksimal. Nah, karena mereka bisa, melihat kapanpun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi pada umumnya mereka dapat ikut serta, dapat memberikan masukan, dapat memberikan saran dan lain sebagainya. Itu, dampak, positifnya, namun demikian tentulah ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, hal-hal lainnya tentu. Dengan adanya digitalisasi, koperasi ini tentu akan ada, apa namanya, dampak lainnya, terutama terkait biaya, cost ya kan. Tentu harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Lebih besar ya, Pak? Iya iya, karena kami sudah nego dengan beberapa, apa namanya, platform digital ini, eee, dan kami masih masih nego lah, masih nego dan kami memang masih berproses ya. Koperasi ini memang, baru 1 bulan lah, akhir bulan lalu sebetulnya belum 1 bulan. Yang menginisiasi kebetulan memang, pengurus UMKM termasuk Pak Dodi sebagai ketua UMKM dan, Ibu Anita ya. Jadi baru digitalisasi Iya baru bulan kemarin ya? iya iya, baru bulan kemarin sehingga kami terus berproses, kemudian apa namanya, yang apa namanya, yang menjadi perhatian juga dengan adanya digitalisasi ini, ada hal seperti keamanan itu memang, keamanan data, privasi juga, otomatis memang karena itu utama ya. Jadi kita sangat bergantung sekali ketika ketika apa, tidak jalan maka memang agak repot. Itu hal-hal yang perlu diantisipasi itu, dan lain-lainnya barangkali banyak ya Mbak Lala ya. Itu sementara Mbak Lala, terima kasih. Seperti yang Bapak sudah jawab Iya ya, di digitalisasi ini iya pasti transparansi dan ya pasti ada kemungkinan buruknya juga lah ya, Pak. iya Tapi di sisi lain kemungkinan baiknya pun sangat berdampak positif sekali ya, iya dan efisiensinya pun sangat maksimal gitu iya. kan. Nah, bagaimana nih Pak untuk tantangan-tantangan yang tadi yang Bapak sudah sebutkan tadi dalam proses digitalisasi ini, apakah ada kendala nih yang perlu diatasi Iya dari pihak Bapak atau dari iya. koperasi sendiri? Ya memang, kendala-kendala itu harus diantisipasi dengan berbagai pelatihan-pelatihan gitu kan, terutama para pengurusnya. Jadi harus melek, Melek digital teknologi, ya. melek digital gitu kan. Saya juga terus terus, apa namanya, menyesuaikanlah dengan apa yang, apa namanya, sekarang karena tidak bisa lagi seperti dulu, tergerus sekarang. Kalau dengan manual tentu akan tergerus. Saya kira itu akan melakukan berbagai pelatihan-pelatihan, kemudian ya supaya terutama para pengurus juga para anggota juga demikian. Itu sementara Mbak Lala. Oke, Terima kasih. baik. Jadi pelatihannya cukup banyak ya Pak untuk digitalisasi ini ya, karena masih banyak yang belum melek digital ya, atau Iya. udah lumayan banyak yang melek digital di koperasi Pak? Ya karena kalau ada yang usia di atas 60 itu memang ada Agak sulit ya. ada kendala dan butuh waktu Butuh waktu, untuk betul. menyesuaikan gitu. Karena kan eranya udah berbeda ya Pak. Iya 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 iya. Oke, terima kasih Mas Soekarta atas Iya jawabannya. Memang pelatihan ini dan edukasi ini sangat penting sih iya untuk menghadapi era digital ini ya. Dengan digitalisasi pun ini pun koperasi dan UMKM bisa memperoleh manfaat yang lebih besar pula. iya. Nah, mungkin aku mau harapan ke depannya nih dari Bapak Dodi dan Bapak Soekarta. Iya. Mungkin ada harapan besar apa, terutama dalam hal pengembangan koperasi digital di Indonesia ini. Gitu. Oke, dari Bapak Dodi. Ya, Lebih terima dulu. kasih Mbak Lala. Jadi
harapan kami terutama untuk koperasi digital ini adalah menjadi gerakan nasional yang bisa mendorong UMKM bukan hanya di Bekasi tapi juga di seluruh nasional ya secara nasional untuk bisa bertransformasi secara digital. Jadi dengan digitalisasi ini akan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kami ingin supaya semakin banyak koperasi yang beralih ke digital ini dan memberikan dampak yang positif dan yang lebih luas, baik dalam hal kemajuan ekonomi juga maupun peningkatan kesejahteraan anggota-anggotanya. Jadi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan transformasi ini bisa terjadi lebih merata di seluruh Indonesia, Mbak. Terima kasih Bapak dari untuk harapannya. Mungkin dari Bapak Sukarta ada harapan apa-apa di kedepannya dalam pengembangan koperasi digital di Indonesia ini? Baik, terima kasih. Harapan memang banyak ya. Betul, Banyak harapan pengen pasti. maju dan lain sebagainya. Memang harapan kami adalah bagaimana agar koperasi itu bersinergi dengan UMKM. Oleh karena dengan adanya Pak Dodi ya sebagai Ketua UMKM Kota Bekasi dan ikut mendirikan koperasi ini, saya berharap itu bahwa UMKM nantinya ikut menjadi anggota koperasi. Kenapa? Karena koperasi ini harapannya menjadi wadah ya, menjadi wadah para UMKM yang nantinya mungkin produk-produk yang dihasilkan oleh para UMKM itu koperasinya akan memasarkannya. Ya, Itu nanti ke depan memang kita banyak sebetulnya keinginan, rencana, cita-cita itu bagaimana caranya agar semua produk dari UMKM itu dapat ditampung oleh koperasi koperasi. ya. Ya, makanya bukan tidak mungkin nanti punya di Bekasi ini ada wadah ya, ada wadah yang katakanlah pusat kuliner dan oleh-oleh Indonesia gitu. Bukan hanya Depok, bukan hanya Bekasi ya. Bekasi ini, karena Bekasi ini kan hampir perbatasan ya dengan Jakarta, kemudian dengan Provinsi Banten juga artinya berdekatan. Jadi harapannya bahwa koperasi ini terus maju dan otomatis bagaimana caranya nanti para UMKM itu masuk Pak ke koperasi supaya mereka memang eh, mendapatkan hasil karena koperasi itu dari anggota ya kan, Betul. kemudian oleh anggota dan untuk anggota, dari anggota semua biaya-biaya simpanan-simpanan itu dikelola oleh apa, oleh anggota juga. Eh, Oleh anggota ini dalam hal ini pengurus yang diberi mandat untuk mengurus. Kemudian untuk anggota hasilnya itu. Oleh karena itu koperasi itu sebetulnya lebih ke bagaimana agar eh, rencana pemerintah ya untuk kesejahteraan masyarakatnya itu lewat koperasi. Apalagi sekarang koperasi itu ada menterinya tersendiri ya kan, menteri menteri koperasi, ada juga menteri UMKM. Nah kemarin kan satu ya. Ya, satu. Nah, sebetulnya UMKM dan koperasi itu memang dua entitas yang berbeda gitu kan. Karena ada yang mengatakan ini koperasi ini dibina, sebetulnya tidak. Jadi koperasi itu tersendiri, UMKM itu tersendiri. Jadi menjadi bersinergi karena nanti anggota-anggotanya para UMKM. Demikian barangkali sementara Mbak Lala. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Yang banget nih Pak, kita sudah di penghujung acara hari ini ya. Terima kasih Pak Dodi dan Pak Sukata atas wawasannya yang sangat berguna dan tentang pentingnya digitalisasi bagi koperasi dan UMKM. Nah, dari diskusi kita hari ini, kita bisa melihat nih betapa besar manfaat digitalisasi dalam mendukung transformasi UMKM agar lebih efisien dan kompetitif di pasar global. Dengan acara kita hari ini, semoga Telkom Indonesia, UMKM Naik Kelas, dan Koperasi Konsumen Komunitas Maju Bersama dapat berkooperasi lebih baik dan pastinya bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, kita berharap banyak nih UMKM yang dapat mengikuti jejak ini dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih cerah. Oke, terima kasih Sobis yang sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama Koperasi Digital, UMKM Kelas menuju masa depan. Terima kasih Pak Dodi dan Sukarta. Ya, sama-sama, terima kasih.
Bye Sobis!